komunikasi di lingkungan perkantoran, terdapat beberapa jenis komunikasi, yaitu komunikasi vertikal dan juga komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi yang terjadi antara pihak yang memiliki tingkatan jabatan yang berbeda dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi dari atasan ke bawahan. Hal ini terlihat ketika pimpinan memberikan instruksi kepada sekretaris, seperti Ibu Tahnia yang meminta Nia untuk menghubungi klien dan menyiapkan undangan rapat. Nah, komunikasi ini bertujuan untuk memberikan arahan, tugas, maupun keputusan. Masuk. Baik, kalau begitu silakan hubungi pihak klien terlebih dahulu. Jika beliau bersedia, baru hubungi saya. Halo, selamat pagi. Apa saya berbicara dengan Ibu Dini dari PT Berliana Jaya? Selamat pagi. Iya benar. Saya Dini. Dengan siapa saya berbicara? Kenalkan, saya Nia, sekretaris dari Ibu Tahnia, pimpinan PT Karya Mekar. Oh iya Ibu Nia, ada yang bisa saya bantu? Saya menghubungi Ibu untuk menanyakan apakah Ibu berkenan berbicara dengan pimpinan kami terkait kelanjutan kerjasama antara PT Karya Mekar dan PT Berliana Jaya. Tentu saja saya bersedia. Kebetulan saya juga sedang menunggu kabar dari pihak Ibu Tania. Baik Ibu, apakah saya boleh menghubungkan telepon ini dengan Ibu Tahnia sekarang? Silakan, saya siap berbicara. Baik Ibu Dini, mohon ditunggu sebentar, saya akan menghubungkan telepon ini dengan pimpinan kami. Kedua, komunikasi dari bawahan ke atasan. Contohnya adalah ketika Nia sebagai seorang sekretaris melaporkan kesiapan dokumen dan mengonfirmasi jadwal kepada pimpinan. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi, laporan, maupun meminta persetujuan. Selamat pagi Ibu Tahnia, apakah ada yang bisa saya bantu? Nia, tolong siapkan undangan untuk pertemuan minggu depan dan kirimkan kepada PT Berliana Jaya ya. Bagi Ibu, izin untuk mengklarifikasi, saya akan menyiapkan undangan pertemuan untuk minggu depan dan kirimkan kepada PT Berliana Jaya. Terima kasih Nia. Sama-sama Ibu. Selain komunikasi vertikal, terdapat juga komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi yang setara. Dalam video ini, komunikasi horizontal dapat kita lihat antara pimpinan perusahaan dan juga klien, yaitu antara Ibu Tahnia dan juga Ibu Dini, yang mana keduanya memiliki posisi yang setara dalam konteks kerjasama antar perusahaan, sehingga komunikasi dapat berjalan lebih terbuka, saling menghargai, dan bersifat bernegosiasi. Ibu Tahnia, klien dari PT Berliana Jaya yaitu Ibu Dini sudah siap untuk berbicara dengan Ibu. Baik, terima kasih Nia. Silakan hubungkan teleponnya. Ibu, Selamat pagi Bu Dini. Saya dari PT Karya Mekar. Selamat pagi Ibu Tania. Senang sekali akhirnya bisa berbicara langsung dengan Ibu. Saya juga senang bisa berbicara dengan Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Saya mencoba untuk membahas kembali rencana kerjasama antara perusahaan kita yang sempat dibicarakan sebelumnya. Baik Bu, kami dari PT Berliana Jaya juga sangat tertarik untuk melanjutkan kerjasama tersebut. Kami sudah mempelajari kembali proposal yang dibentuk
baik sekali, Bu. Namun ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan lebih lanjut agar kerjasama dapat menjadi lebih efektif. Baik, silakan Ibu, saya siap mendengarkan. Jadi yang pertama mengenai jadwal pelaksanaan proyek. Kami mengusulkan agar dimulai pada awal bulan dan agar dipersiapkan lebih matang. Menurut saya itu usulan yang baik, Bu. Dengan waktu tambahan, kedua pihak bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Betul sekali, Bu. Selain itu kami juga ingin membahas mengenai pembagian tugas antara kedua perusahaan agar lebih adil. Baik, kami juga terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Kalau begitu, bagaimana jika kami menjadwalkan pertemuan langsung di minggu depan, Bu? Apakah Ibu berkenan? Saya setuju, Bu. Pertemuan langsung pasti akan lebih efektif. Jika pertemuan langsung dijadwalkan pada hari Rabu, apakah Ibu bersedia? Sepertinya saya tersedia pada hari itu. Baik, nanti sekretaris saya akan mengirimkan undangan resminya kepada Ibu dan detail pertemuannya. Baik, Bu. Saya akan menunggu informasinya. Baik, terima kasih atas kerjasama dan waktunya Ibu Dini. Kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Sama-sama, Bu Tania. Kami juga berharap kerjasama ini bisa memberikan manfaat bagi kedua perusahaan. Baik Ibu Dini, kalau begitu saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali, Bu. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan memahami macam-macam komunikasi ini, kita dapat memahami bahwasannya kerjasama perusahaan tidak hanya ditentukan oleh isi percakapannya saja, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan posisi dan peranan masing-masing.